Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Zulipaplinka Ariandi dengan NIM 2892250040, Prodi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Ipa Maslipa MM, Universitas Mancasakti Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu dengan topik analisis laporan keuangan mengungkap cerita di balik angka. Presentasi ini akan membahas pentingnya analisis laporan keuangan dalam mengungkap cerita di balik angka-angka dengan menggunakan berbagai metode dan rasio. Kita dapat mendapatkan wawasan yang berharga tentang kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Yang pertama di sini ada tujuan analisis laporan keuangan, yaitu pemahaman bisnis. Analisis laporan keuangan membantu memahami performa bisnis perusahaan, termasuk pengelolaan aset, kewajiban, dan ekuitas. Selanjutnya ada prediksi keuangan. Dengan menganalisis laporan keuangan, kita dapat membuat prediksi tentang kinerja keuangan masa depan suatu perusahaan. Selanjutnya ada pembandingan industri. Analisis laporan keuangan memungkinkan perbandingan kinerja keuangan suatu perusahaan dengan pesaing dalam industri yang sama. Next, selanjutnya. Yang kedua, di sini ada sumber data dan informasi. 1. Laporan keuangan. Laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas menjadi sumber data utama dalam analisis laporan keuangan. Yang kedua, dokumen pendukung. Dokumen seperti catatan atas laporan keuangan, catatan pengungkapan, dan penjelasan manajemen juga dapat memberikan informasi penting. Yang ketiga, industri dan pasar. Faktor eksternal seperti kondisi industri pasar juga mempengaruhi analisis laporan keuangan. Yang ketiga di sini ada metodologi analisis. Yang pertama yaitu identifikasi tujuan, menentukan tujuan analisis dan metode yang akan digunakan. Yang kedua, ada kumpulan data. Mengumpulkan data laporan keuangan dan dokumen pendukung yang diperlukan. Yang ketiga, ada analisis fundamental, yaitu menganalisis rasio keuangan, analisis vertikal, dan analisis horizontal untuk mendapatkan wawasan yang komprehensif. Yang keempat ada interpretasi hasil. Menginterpretasikan hasil analisis dan membuat kesimpulan yang relevan. Selanjutnya di sini keempat yaitu analisis rasio keuangan. Rasio likuiditas ialah mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. Mengukur keuntungan yang dihasilkan perusahaan relatif terhadap berbagai aspek operasionalnya. Yang selanjutnya ada rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang kelima, analisis vertikal, common size financial statements. Manfaatnya mengungkap komposisi aset, kewajiban ekuitas perusahaan dalam presentasi.
membandingkan probabilitas relatif berbagai pos dalam laporan keuangan. Di sini selanjutnya ada implementasi. 1. Mengubah angka dalam laporan keuangan menjadi persentase sesuai pos yang diinginkan. 2. Menganalisis tren dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi perubahan komposisi. Selanjutnya di sini ada yang keenam, analisis horizontal yang disebut trend analysis. 1. Pilih periode. Pilih periode yang akan dibandingkan untuk melihat tren kinerja keuangan. Yang kedua, analisis data. Menghitung persentase perubahan dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan tersebut. Yang ketiga, tafsir tren. Menganalisis tren dalam konteks ekonomi, industri, dan strategi perusahaan. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Ringkasan dari hasil analisis laporan keuangan yang relevan dan signifikan. Kesimpulannya, penarikan kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan. Selanjutnya, rekomendasi, strategi, dan perbaikan berdasarkan hasil analisis laporan keuangan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.